kelompok saya adalah Iwan Setiawan. Baik, di sini kita akan membahas tentang cache memory. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah prinsip memori cache. Memori cache dirancang untuk menggabungkan waktu akses memori yang mahal, memori berkecepatan tinggi yang dikombinasikan dengan ukuran memori besar yang lebih murah, memori berkecepatan rendah. Nah, di sini ada gambar 3 level cache organization. Gambar ini menggambarkan penggunaan beberapa level cache. Cache L2 lebih lambat dan biasanya lebih besar dari cache L1, dan cache L3 lebih lambat dan biasanya lebih besar daripada L2. Nah, dan selanjutnya di sini ada gambar struktur cache atau sistem memori utama. Beberapa istilah diperkenalkan, seperti gambar berikut. Pengertiannya itu dari masing-masing gambar ini adalah blok unit mean transfer antara cache dan memori utama. Frame untuk membedakan antara data yang ditransfer dan potongan memori fisik. Itu adalah istilah dari frame. Garis, sebagian memori cache yang mampu menampung satu blok. Disebut demikian karena biasanya digambar sebagai objek horizontal. Tag, sebagian dari baris cache yang digunakan untuk tujuan pengalamatan. Nah, selanjutnya gambar di bawah ini mengilustrasikan operasi baca. Prosesor menghasilkan alamat baca RA dari sebuah kata yang akan dibaca. Jika kata tersebut terkandung dalam cache, kita itu dikirim ke prosesor. Kata itu dikirim ke dalam prosesor. Nah, gambar di samping ini diilustrasikan sebagai operasi baca. Prosesor menghasilkan alamat baca RA dari sebuah kata yang akan dibaca. Jika kata tersebut terkandung dalam cache atau cache hit, kata itu dikirim ke prosesor. Nah, untuk penjelasan gambar ini, jika cache miss terjadi, dua hal harus diselesaikan. Blok yang berisi kata harus dimuat ke dalam cache, dan kata tersebut harus dikirim ke prosesor. Ketika sebuah blok dimasukkan ke dalam cache, jika terjadi kesalahan, blok tersebut umumnya tidak ditransfer dalam satu kejadian. Biasanya, ukuran transfer antara cache dan memori utama kurang dari ukuran baris, dengan 128 byte menjadi ukuran baris tipikal, dan ukuran transfer memori utama cache 64 bit atau 2 byte. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu elemen desain cache. Nah, di bagian ini memberikan gambaran umum tentang parameter desain cache dan melaporkan beberapa hasil yang umum. Nah, di sini ada gambar physical cache. Salah satu keuntungan nyata dari cache logis adalah kecepatan akses cache lebih cepat daripada cache fisik. Nah, dari kinerja cache yang sensitif terhadap sifat beban kerja, tidak mungkin untuk mendapatkan satu ukuran cache yang optimal. Seperti gambar yang di sebelah kiri ini yang telah teman-teman saksikan. Nah, di sini ada gambar lagi, yaitu penjelasan tentang mapping dan associative mapping. Fungsi pemetaan mudah diimplementasikan menggunakan alamat memori utama. Gambar di atas mengilustrasikan mekanisme umum untuk tujuan akses cache. Setiap alamat memori utama dapat dianggap terdiri dari 3 bidang. Bit W yang paling tidak signifikan mengidentifikasi kata atau byte unit dalam satu blok memori utama. Di sebagian besar mesin kontemporer, alamatnya berada pada level byte S bit yang tersisa. Nah, di sini ada gambar ada simple fat cam security dan logical organization of cam. Nah, gambar ini bertujuan untuk menunjukkan diagram blok logis dari array cell cam terdiri dari M-word masing-masing n bit. Pin pengaktifan pencairan baca dan tulis digunakan untuk mengaktifkan salah satu dari 3 mode operasi cam.
Nah, di sini ada gambar yaitu tentang Associative Mapped Change dan Key Direct Mapped Change. Untuk pemetaan set asosiatif, logika control change mengartikan alamat memori sebagai 3 bidang, text, set, dan word. Bit himpunan D menentukan salah satu dari himpunan V sama dengan 2D. Nah, gambar di atas ini mengilustrasikan logika control change. Baik, itu mungkin penjelasan materi sedikit dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Iwan Setiawan. Kepada Mas Iwan, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Buca. Nama saya Setiawan. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang cache memory. Saya akan menjelaskan tentang simulasi cache multitask, algoritma pengganti. Apa sih algoritma pengganti itu? Algoritma penggantian adalah suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam memori cache yang lama dengan data baru. Salah satunya adalah LRU atau Less Recently Used, adalah algoritma pengganti yang paling populer. LRU adalah salah satu algoritma page replacement yang biasa digunakan dalam arsitektur komputer, yaitu bagaimana operating system melakukan manajemen memori dan alokasi memori sehingga proses yang dilakukan akan cepat. Algoritma lainnya adalah first in, first out, atau FIFO, yaitu mengganti blok data yang awal masuk. Kemudian, Less Frequency Used, atau LFU, adalah mengganti blok data yang mempunyai referensi paling sedikit. Kebijakan tertulis. Ketika sebuah blok yang berada di cache akan diganti, ada dua kasus yang perlu dipertimbangkan. Jika blok lama di cache belum diubah, maka blok tersebut dapat ditimpa dengan blok baru tanpa terlebih dahulu menulis blok lama. Jika setidaknya satu operasi tulis telah dilakukan pada sebuah kata di baris cache tersebut, maka memori utama harus diperbarui dengan menulis baris cache keluar ke blok memori sebelum memasukkan blok baru. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.